So I have a Facebook friend whose life seems perfect. She lives in a gorgeous house, and she has a really rewarding career. And she and her family go on all these exciting adventures together on the weekends. And I swear that they must take a professional photographer along with them, because no matter where they go or what they do, the whole family just looks beautiful. Saya punya teman Facebook yang kehidupannya tampak sempurna. Dia tinggal di rumah yang indah dan dia punya karir yang sangat berharga. Dan juga bersama keluarganya, dia sering melakukan petualangan menarik bersama tiap akhir pekan. Dan saya yakin bahwa mereka pasti membawa fotografer profesional karena kemanapun mereka pergi atau apapun yang mereka lakukan, seluruh keluarga terlihat cantik. And she's always posting about how blessed she is and how grateful she is for the life that she has. And I get the feeling she's not just saying those things for the sake of Facebook, but she truly means it. How many of you have a friend kind of like that? And how many of you kind of don't like that person sometimes? We all do this, right? It's hard not to do. But that way of thinking costs us something. And that's what I want to talk to you about today, is what our bad habits cost us. Dan dia selalu memposting tentang betapa diberkatinya dia dan betapa bersyukurnya dia atas kehidupan yang dia miliki. Dan saya merasa dia tidak hanya mengatakan hal itu hanya untuk diperlihatkan di Facebook, tetapi dia benar-benar bersungguh-sungguh. Ada berapa banyak dari kalian yang memiliki teman seperti itu? Dan berapa banyak dari kalian yang kadang tidak suka dengan mereka? Sepertinya kita semua merasakan, iya kan? Sulit untuk tidak melakukannya. Tetapi cara berpikir seperti itu sangat merugikan kita. Dan hal itulah yang akan saya bahas dengan kalian pada hari ini, yaitu tentang kebiasaan buruk yang merugikan diri kita sendiri. Maybe you scroll through your Facebook feed and you think, so what if I roll my eyes? It's just 5 seconds of my time. How could it be hurting me? Well, researchers have found that envying your friends on Facebook actually leads to depression. That's just one of the traps that our minds can set for us. Have you ever complained about your boss? Or looked at your friends' lives and thought, why do they have all the luck? Can't help thinking that way, right? That way of thinking seems small in the moment. In fact, it might even make you feel better in the moment. But that way of thinking is eating away at your mental strength. Mungkin Anda telah menelusuri umpan Facebook, berpikir, jadi bagaimana kalau saya memutar mata? Padahal itu hanya 5 detik dari banyaknya waktu yang saya punya. Bagaimana itu bisa menyakiti saya? Para peneliti telah menemukan bahwa rasa iri pada teman-teman Anda di Facebook sebenarnya menyebabkan depresi. Itu hanyalah salah satu jebakan yang dipasang oleh pikiran kita untuk diri kita sendiri. Apakah Anda pernah mengeluh tentang atasan Anda di kantor? Atau melihat kehidupan teman Anda dan berpikir, mengapa mereka sangat beruntung? Pasti terkadang Anda berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tampak biasa saja pada saat itu. Atau mungkin itu membuat Anda merasa lebih baik saat itu. Tapi tanpa Anda sadari, cara berpikir seperti itu akan menggerogoti kekuatan dan kesehatan mental. There's 3 kinds of destructive beliefs that make us less effective and rob us of our mental strength. The first one is unhealthy beliefs about ourselves. We tend to feel sorry for ourselves. And while it's okay to be sad when something bad happens, self-pity goes beyond that. It's when you start to magnify your misfortune. Ada 3 keyakinan merusak yang bisa membuat diri kita menjadi kurang efektif, kurang yakin dengan diri sendiri, dan melunturkan kekuatan mental kita.
Keyakinan yang pertama adalah ketidakyakinan pada diri kita sendiri. Kita cenderung mengasihani diri sendiri, walaupun sebenarnya bersedih itu sangat wajar ketika sesuatu yang buruk terjadi, tetapi mengasihani diri sendiri itu lebih dari sekedar bersedih. Nah, saat itulah Anda memperbesar kemalangan atau perasaan malang yang Anda rasakan. When you think things like, why do these things always have to happen to me? I shouldn't have to deal with it. That way of thinking keeps you stuck, keeps you focused on the problem, keeps you from finding a solution. And even when you can't create a solution, you can always take steps to make your life or somebody else's life better. But you can't do that when you're busy hosting your own pity party. Ketika Anda memikirkan hal-hal seperti itu, mengapa hal-hal ini terus terjadi padaku? Aku tidak seharusnya mengalami ini. Cara berpikir seperti itulah yang membuat Anda terjebak, membuat Anda tetap fokus hanya pada masalah, menghalangi menemukan solusi, dan bahkan ketika Anda tidak bisa menemukan solusi, yang sebenarnya adalah Anda bisa mengambil langkah untuk membuat hidup Anda atau hidup orang lain menjadi lebih baik, tetapi Anda tidak dapat melakukan itu karena Anda terlalu sibuk mengasihani diri sendiri. The second type of destructive belief that holds us back is unhealthy beliefs about others. We think that other people can control us, and we give away our power. But as adults who live in a free country, there's very few things in life that you have to do. So when you say, I have to work late, you give away your power. Yeah, maybe there'll be consequences if you don't work late, but it's still a choice. Or when you say, my mother-in-law drives me crazy, you give away your power. Maybe she's not the nicest person on earth, but it's up to you how you respond to her because you're in control. Jenis kedua dari keyakinan destruktif yang menahan kita adalah keyakinan tidak sehat terhadap orang lain. Kita berpikir bahwa orang lain bisa mengendalikan kita, dan kita memberikan atau melepaskan kekuatan kita. Tetapi sebagai orang dewasa yang hidup di negara bebas, hanya ada sedikit hal dalam hidup yang harus Anda lakukan. Jadi ketika Anda mengatakan, saya harus bekerja lembur, nah saat itu Anda memberikan kekuatan Anda. Ya, mungkin akan ada konsekuensinya kalau Anda tidak bekerja lembur. Tetapi, hal itu tetap pilihan Anda. Atau ketika Anda mengatakan, ibu mertuaku membuatku gila. Saat itulah Anda memberikan kekuatan Anda. Mungkin dia memang bukan orang terbaik di dunia. Tetapi terserah Anda, bagaimana Anda akan menanggapinya, karena Anda sendiri yang memegang kendali. The third type of unhealthy belief that holds us back is unhealthy beliefs about the world. We tend to think that the world owes us something. We think, if I put in enough hard work, then I deserve success. But expecting success to fall into your lap like some sort of cosmic reward will only lead to disappointment. But I know it's hard to give up our bad mental habits. It's hard to get rid of those unhealthy beliefs that we've carried around with us for so long. But you can't afford not to give them up. Because sooner or later, you're going to hit a time in your life where you need all the mental strength that you can muster. Jenis ketiga dari keyakinan tidak sehat yang menahan kita adalah keyakinan tidak sehat terhadap dunia. Kita cenderung berpikir bahwa dunia ini berhutang sesuatu pada kita. Kita cenderung berpikir, jika saya bekerja cukup keras, maka saya pantas untuk sukses. Tetapi mengharapkan keberhasilan jatuh ke pangkuan Anda seperti semacam hadiah kosmik hanya akan menyebabkan kekecewaan. Tapi saya paham bahwa memang sulit untuk melepaskan kebiasaan mental buruk kita. Sulit untuk menyingkirkan kepercayaan tidak sehat yang sudah melekat begitu lama. Tapi, Anda tidak bisa menyerah begitu saja karena cepat atau lambat, Anda pasti akan mengalami waktu di mana Anda membutuhkan semua kekuatan mental yang dapat Anda kerahkan. When I was 23 years old,
I thought I had life all figured out. I graduated from grad school. I landed my first big job as a therapist. I got married, and I even bought a house. And I thought, this is going to be great. I've got this incredible jump start on success. What could go wrong? That all changed for me one day when I got a phone call from my sister. She said that our mother was found unresponsive, and she'd been taken to the hospital. My husband Lincoln and I jumped in the car and rushed to the hospital. We couldn't imagine what could be wrong. My mother was only 51. She didn't have any history of any kind of health problems. When we got to the hospital, doctors explained she'd had a brain aneurysm. And within 24 hours, my mother, who used to wake up in the morning saying, "It's a great day to be alive," passed away. That news was devastating to me. My mother and I had been very close. As a therapist, I knew on an intellectual level how to go through grief. But knowing it and doing it can be two very different things. Ketika saya berusia 23 tahun, saya pikir saya telah menemukan kehidupan yang bahagia. Saya lulus dari sekolah pasca sarjana, saya mendapatkan pekerjaan besar pertama saya sebagai terapis, saya sudah menikah, saya bahkan membeli rumah, dan saya berpikir ini akan menjadi luar biasa. Saya memulai lompatan yang luar biasa ini pada kesuksesan saya. Apa yang salah? Kemudian suatu hari semuanya berubah. Ketika saya mendapat telepon dari saudara perempuan saya, dia mengatakan bahwa ibu kami ditemukan tidak sadarkan diri dan beliau akan dibawa ke rumah sakit. Saya dan Lincoln, suami saya, langsung melompat ke dalam mobil dan segera ke rumah sakit. Kami benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang salah. Ibu saya baru berusia 51 tahun. Beliau juga tidak memiliki riwayat masalah kesehatan apapun. Ketika kami sampai di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa dia menderita aneurisma otak. Dan dalam waktu 24 jam, ibu saya yang biasa bangun pagi hari sambil mengatakan, "Ini hari yang menyenangkan untuk hidup," meninggal dunia. Berita itu sangat menghancurkan saya. Ibu dan saya sangat dekat, dan sebagai seorang terapis, saya tahu pada tingkat intelektual bagaimana cara untuk melewati kesedihan, tetapi mengetahuinya dan mempraktikannya itu dua hal yang sangat berbeda. It took a long time before I felt like I was really healing. And then on the 3-year anniversary of my mother's death, some friends called and invited Lincoln and me to a basketball game. Coincidentally, it was being played at the same auditorium where I'd last seen my mother on the night before she passed away. I hadn't been back there since. I wasn't even sure I wanted to go back. But Lincoln and I talked about it, and ultimately we said, maybe that'll be a good way to honor her memory. So we went to the game, and we actually had a really good time with our friends. On the drive home that night, we talked about how great it was to finally be able to go back to that place and remember my mother with a smile, rather than all those feelings of sadness. Butuh waktu lama sebelum saya merasa seperti benar-benar sembuh dari perasaan berduka, dan kemudian pada peringatan 3 tahun kematian ibu saya, beberapa teman menelpon dan mengundang Lincoln dan saya ke pertandingan bola basket. Secara kebetulan, itu berlangsung di auditorium yang sama di mana saya terakhir kali melihat ibu saya pada malam sebelum dia meninggal. Saya belum pernah kembali ke sana sejak itu. Saya bahkan tidak yakin ingin kembali, tetapi Lincoln dan saya membicarakannya, dan akhirnya kami berkata mungkin itu cara yang baik untuk menghormati dan mengenang memori bersama beliau. Jadi kami datang ke sana. Kami sangat bersenang-senang dengan teman-teman kami. Dalam perjalanan pulang malam itu, kami berbicara tentang betapa hebatnya akhirnya bisa kembali ke tempat itu. Dan ingat ibu dengan senyumannya daripada perasaan sedih itu. But shortly after we got home that night, Lincoln said he didn't feel well. A few minutes later,
he collapsed. I had to call for an ambulance. His family met me at the emergency room. We waited for what seemed like forever, till finally a doctor came out. But rather than taking us out back to see Lincoln, he took us back to a private room and sat us down and explained to us that Lincoln, who was the most adventurous person I'd ever met, was gone. We didn't know at the time, but he'd had a heart attack. He was only 26. He didn't have any history of heart problems. So now I found myself a 26-year-old widow, and I didn't have my mom. I thought, how am I going to get through this? And to describe that as a painful period in my life feels like an understatement. Tapi tak lama setelah kami pulang malam itu, Likon berkata dia tidak enak badan. Beberapa menit kemudian dia pingsan. Saya harus menelpon ambulans. Kemudian keluarga menemui saya di ruang gawat darurat. Kami menunggu sangat lama, sampai akhirnya dokter keluar. Tapi alih-alih mengajak kami untuk menemui Likon, dokter membawa kami ke kamar pribadi, mendudukkan kami dan menjelaskan kepada kami bahwa Likon, yang merupakan orang paling berani yang pernah saya temui, telah meninggal. Kami tidak tahu pada saat itu, tetapi dia mengalami serangan jantung. Dia baru berusia 26 tahun, dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Dan jadi saya menemukan diri saya sekarang sebagai seorang janda berusia 26 tahun, dan saya tidak punya ibu. Saya berpikir bagaimana saya bisa melewati ini. Saya mengingat hari itu sebagai saat paling menyakitkan dalam hidup saya, dan terasa seperti kenyataan dan kehidupan sangat meremehkan saya. And it was during that time that I realized when you're really going through tough times, good habits aren't enough. It only takes 1 or 2 small habits to really hold you back. I worked as hard as I could, not just to create good habits in my life, but to get rid of those small habits, no matter how small they might seem. Throughout it all, I held out hope that someday life could get better. And eventually it did. A few years down the road, I met Steve, and we fell in love, and I got remarried. We sold the house that Lincoln and I had lived in, and we bought a new house in a new area, and I got a new job. Dan pada saat itulah, saya menyadari bahwa ketika Anda benar-benar melalui masa-masa sulit, kebiasaan baik saja tidaklah cukup. Hanya perlu 1 atau 2 kebiasaan kecil untuk benar-benar menahan Anda. Saya bekerja keras semampu yang saya bisa, bukan hanya untuk menciptakan kebiasaan baik dalam hidup saya, tetapi untuk menyingkirkan kebiasaan buruk kecil itu. Sekecil apapun kelihatannya kebiasaan buruk itu, sepanjang itu semua, saya mengulurkan harapan bahwa suatu hari nanti hidup pasti bisa menjadi lebih baik. Dan akhirnya berhasil. Beberapa tahun kemudian saya bertemu Steve dan kami jatuh cinta, dan saya menikah lagi. Kami menjual rumah yang sebelumnya saya tinggali dengan Likon, dan kami memberi rumah baru di daerah baru. Saya mendapat pekerjaan baru. My journey taught me that the secret to being mentally strong is that you have to give up your bad mental habits. Mental strength is a lot like physical strength. If you wanted to be physically strong, you'd need to go to the gym and lift weights. But if you really wanted to see results, you'd also have to give up eating junk food. Mental strength is the same. If you want to be mentally strong, you need good habits like practicing gratitude. But you also have to give up bad habits like resenting somebody else's success. No matter how often that happens, it'll hold you back. Perjalanan saya mengajarkan saya bahwa rahasia menjadi kuat secara mental adalah Anda harus melepaskan kebiasaan mental buruk Anda. Kekuatan mental sangat mirip dengan kekuatan fisik. Jika Anda ingin kuat secara fisik, Anda harus pergi ke gym untuk berolahraga. Tetapi jika Anda benar-benar ingin melihat hasilnya, Anda juga harus berhenti makan junk food. Kekuatan mental sama halnya jika Anda ingin kuat secara mental.
Anda memerlukan kebiasaan baik seperti selalu bersyukur, tetapi Anda juga harus melepaskan kebiasaan buruk, seperti membenci kesuksesan orang lain. Tidak peduli seberapa sering hal itu terjadi, hal itu pasti akan menahan Anda.